Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nabila Zahra, NIM 2019 122 1165, kelas Manajemen B Pagi semester 6. Di sini saya akan menyampaikan mengenai vlog akademik saya mengenai kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Holywings. Apa yang terjadi pada kasus Holywings? Holywings tengah menjadi sorotan karena unggahan promosi minuman alkohol gratis setiap hari Kamis untuk mereka yang bernama Muhammad dan Maria. Promo diunggah via media sosial mereka, namun tak lama unggahan promo itu dicabut disusul unggahan permintaan maaf. Namun ada yang mengatakan bahwa permintaan maaf itu belum cukup dan masih harus ada konsekuensi logis dan mesti sudah dicabut. Tangkapan layar promo terlanjur beredar dan jadi perbincangan publik terutama di media sosial. Kecaman datang bertubi dari berbagai pihak disertai laporan ke polisi. Ada pula ormas yang mendatangi Holywings langsung meski sudah ditutup. Wakil Gubernur DKI Jakarta berjanji akan mencarikan solusi soal nasib sekitar 3.000 karyawan atau pegawai Holywings yang kini tidak bisa bekerja setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup serentak tempat usaha tersebut. Total ada 12 outlet Holywings di Jakarta yang izin usahanya telah dicabut. Sebanyak 6 karyawan Holywings ditetapkan sebagai tersangka terkait konten promosi minuman keras yang menggunakan nama Muhammad dan Maria. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan pemantauan lapangan, petugas gabungan DKI Jakarta menemukan Holywings belum mengantongi sertifikat standar jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Selain itu, petugas menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki karena menampilkan kegiatan hiburan seperti konser musik, penampilan disc jockey, baik dalam dan luar negeri yang diiringi disko. Tak hanya soal itu, Holywings juga hanya mengantongi surat keterangan pengecer atau SKP minuman beralkohol. Apabila hanya mengantongi SKP, maka penjualannya hanya diperbolehkan untuk dibawa pulang dan tidak untuk minum di tempat. Politisi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemprov DKI Jakarta karena lalai dalam pengawasan dini operasional Holywings yang berbuntut panjang. Akibatnya, kata dia, kini dampak luar biasa dirasakan pada setiap karyawan Holywings. Lanjut, berikut saya akan menjelaskan solusi dari perspektif teori pengambilan keputusan untuk menghindari bias, yaitu cara menghindari bias yaitu senantiasa harus menjadi pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan. Adapun cara untuk menghindari bias yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu terbiasa untuk memastikan informasi. Jadi sebelum mencerna informasi yang ada atau yang sudah didapatkan, seharusnya melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan dari informasi tersebut. 2 yaitu berpikir secara perlahan. Biasakan untuk berpikir secara perlahan namun pasti. Hindari untuk mengolah informasi dan membuat keputusan pada saat mendesak dan dalam waktu yang pendek. 3 yaitu keputusan yang emosional. Ketika sedang mengalami emosi yang tinggi seperti marah atau kesal, biasanya seseorang akan cenderung membuat keputusan yang asal-asalan. Sebaiknya hal itu dihindari agar tidak menyebabkan kerugian di masa depan. Menurut saya pribadi, tim marketing Holywings terlalu terburu-buru mengambil keputusan dalam membuat konten dan memasarkan produknya. Biasanya akan ada banyak pertimbangan ketika seseorang hendak memutuskan suatu hal. Nah, salah satu pertimbangan tersebut antara lain berupa bias kognitif, yang dimana bias kognitif akan langsung mempengaruhi seseorang saat memutuskan pilihan. Bias kognitif yang tak kunjung mendapatkan pembaharuan informasi akan berdampak negatif. Beberapa dapat mampu membuat seseorang memilih keputusan yang salah hingga memicu banyak hal yang tak diinginkan lainnya. Lalu selanjutnya saya akan memberikan solusi dari perspektif Six Thinking Heads, yaitu atau bisa disebut dengan 6 topi berpikir. Pihak kepolisian dan Holywings bersama-sama melakukan proses berpikir dengan menggunakan metode Six Thinking Heads, di mana kedua belah pihak akan melakukannya dalam skala berkelompok. Maka yang pertama harus dilakukan adalah yaitu tunjuk topi biru atau moderator yang akan memimpin jalannya diskusi.
pastikan yang memiliki pemahaman mendalam tentang pendekatan Six Thinking Hats. 2. Yaitu berikan masing-masing peserta diskusi dengan kartu yang berisikan informasi mengenai perspektif apa yang perlu diperankan, bertujuan untuk menghindari kebingungan selama diskusi. 3. Siapkan buku, kertas kosong atau sarana lain untuk menuangkan ide-ide peserta atau individu lain yang ada di dalam kelompok. 3. Jalankan diskusi seperti biasa. Topi biru akan meminta setiap topi lain untuk menyampaikan ide-idenya secara bergantian. 4. Peran topi berpikir bisa digilir agar bisa menemukan ide-ide baru dari peserta berbeda, bertujuan untuk mendorong peserta melihat masalah dari sudut pandang lainnya. 5. Tingkatkan kolaborasi dan kerjasama antar tim dengan menunjuk beberapa subkelompok untuk memakai satu topi berpikir yang sama. Ini memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan bisa berujung pada solusi yang lebih kreatif. Jika peserta diskusi jumlahnya sangat banyak, maka ada baiknya memecahkan menjadi subkelompok yang lebih kecil. Proses berpikir dengan menggunakan metode ini akan dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, yaitu negatif maupun positif. Berikut adalah beberapa proses berpikir dengan Six Thinking Hats yang dapat diterapkan oleh pihak Holy Wings dan kepolisian agar dapat menghasilkan keputusan terbaik dalam memecahkan masalah karena mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang tanpa adanya bias. Pertama yaitu penyelesaian masalah. Topi biru pemimpin diskusi, lalu topi putih mencari bukti atau fakta, topi hijau berpikir kreatif, topi merah menggunakan perasaan, topi kuning memiliki pandangan positif, topi hitam selalu waspada, topi hijau ide kreatif, topi biru pemimpin diskusi. Lalu yang kedua ada identifikasi solusi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tunjuk topi biru yaitu pemimpin diskusi. Lalu topi putih mencari bukti data atau fakta, topi hitam waspada, topi hijau berpikir kreatif, topi biru pemimpin diskusi. Yang ketiga yaitu memilih alternatif. Yang pertama yaitu topi biru, yang kedua topi putih untuk mencari data atau fakta, yang ketiga topi hijau untuk berpikir kreatif, topi kuning memiliki pandangan positif, topi hitam yang selalu berwaspada, topi merah yang selalu menggunakan perasaan, dan topi biru terakhir yaitu pemimpin diskusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari perspektif Batna dan Zopa dalam negosiasi bagi pihak Holy Wings. Batna atau alternatif lain yang dimiliki oleh pihak Holy Wings yang pertama adalah semua pimpinan Holy Wings melakukan siaran pers kepada masyarakat untuk menyampaikan permohonan maaf dengan tulus dan akan menerima konsekuensi logis. Yang kedua yaitu membayar denda sebesar-besarnya. Yang ketiga, membuka usaha baru dengan mematuhi SK yang ada. Selanjutnya adalah Zopa. Di sini saya akan mengilustrasikan negosiator pertama adalah pihak kepolisian atau pihak berwenang lain yang memiliki titik minimum penjara 10 tahun dan titik sasaran menutup izin usaha semua outlet Holy Wings. Yang selanjutnya negosiator 2 Holy Wings yaitu titik minimumnya penjara 10 tahun dan titik sasaran membayar denda. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari Zopa negosiasi kedua belah pihak ada di antara titik minimum pihak koalisi dan titik sasaran Holy Wings. Katakan saja antara kedua titik itu adalah dengan mengadakan siaran pers permohonan maaf dengan tulus dari semua pimpinan outlet Holy Wings kepada masyarakat dan akan menerima konsekuensi logis yang akan diberikan. Oke, sekian vlog akademik pertama saya mengenai kasus penistaan agama oleh Holy Wings. Lalu selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai akademik vlog tentang tingginya kasus labor turnover. Yang pertama, penyebab atau faktor penyebab tingginya labor turnover. Yang pertama yaitu adalah faktor usia. Karyawan yang lebih muda lebih mungkin untuk keluar dari perusahaan. Tingkat turnover yang cenderung tinggi pada karyawan yang berusia muda biasanya disebabkan karena karyawan tersebut masih memiliki keinginan untuk mencoba pekerjaan lain. Kedua, yaitu masa kerja. Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja yang lebih singkat. Interaksi dengan usia dan kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang dapat memungkinkan terjadinya turnover.
3. Yaitu beban kerja. Jika terlalu berat, dapat mengakibatkan karyawan menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. 4. Faktor lingkungan, lokasi, atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan menarik bagi karyawan dan sebaliknya. Termasuk juga pada saat pandemi sekarang ini yang memaksa perusahaan untuk tetap bertahan dengan mengurangi insentif karyawan ataupun PHK. 5. Kepuasan kerja. Tingkat turnover juga dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan selama mereka di perusahaan. Yang keenam, kepuasan gaji. Kepuasan kerja karyawan dianggap sebagai salah satu penyebab karyawan berhenti bekerja. Namun, persepsi karyawan terhadap perlakuan tidak adil dalam hal kompensasi atau gaji menjadi penyebab yang lebih kuat. 2. Berikut adalah gambar hubungan antar variabel. Berikut gambar hubungan antar variabel yang dimana tingginya tingkat labor turnover dipengaruhi oleh semua faktor, yaitu usia, masa kerja, beban kerja, faktor lingkungan, kepuasan kerja, dan kepuasan gaji. Hal yang ketiga yaitu yang menjadi akar permasalahannya adalah tingginya tingkat labor turnover. Penyebab utamanya adalah karena usia. Saat ini banyak dari generasi Gen Z yang sudah terjun ke dalam dunia kerja. Hal itu disebabkan karena Gen Z umur 26 tahun sampai 30 tahun sering kali resign dan berganti-ganti perusahaan dengan isi baru dalam periode singkat. Mengapa banyak perusahaan yang mengalami fenomena tingginya labor turnover? Karena penyebab utamanya terletak pada perbedaan karakteristik antara Gen Z dengan generasi sebelumnya. Dalam dunia kerja, Gen Z seringkali lebih realistis terhadap apa yang didapat dan cenderung berorientasi pada kesenangan ketika melakukan pekerjaan. Ketika Gen Z ditawarkan tantangan dan kesempatan baru yang lebih menarik untuk dilakukan, akan memicu mereka untuk mengambil kesempatan tersebut demi menambah pengalaman kerja. Adanya karakter yang ambisius untuk memiliki gaji besar demi memenuhi kriteria gaya hidup impian, serta lingkungan kerja yang nyaman dan tidak toksik juga menjadi alasan utama mengapa Gen Z sering berpindah dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain. Terima kasih. Sekian vlog akademik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.